Sebuah keluarga kecil hidup di tepi sungai. Sang ayah bekerja sebagai nelayan yang menangkap ikan setiap harinya di sungai dekat rumahnya. Ia mempunyai 3 orang putri yang bergiliran menemaninya ketika ia bekerja. Di hari itu anak pertamanya menemaninya untuk menangkap ikan di sungai. Ia berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari. Di malam harinya, ketika mereka menikmati hidangan ikan yang ia tangkap di hari itu, sang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya sambil bercanda. Wahai anak-anakku, sesungguhnya ikan-ikan ini tertangkap oleh kita karena ikan-ikan ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan ayah, salah seorang putrinya kemudian bertanya, wahai ayahku, apakah ikan-ikan ini juga berzikir? Bagaimana kita bisa tahu kalau ikan-ikan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa mendengarnya? Apa yang diucapkan ketika ikan ini berzikir? Ayahnya kemudian berkata, betul, kita akan tidak pernah tahu bentuk dan cara bagaimana ikan-ikan ini berzikir. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalian wahai manusia tidak ada yang mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan burung-burung yang kecil yang terbang itu bertasbih kepada Allah. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut, ikan yang besar, ikan yang kecil yang ada di dalam laut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang kedua, giliran putri keduanya menemani sang ayah untuk menangkap ikan di sungai. Setiba di sungai, alat pancing pun dipasang. Tidak lama, pancing terlihat bergerak, menandakan bahwa ada ikan yang menyambar strike. Sang ayah pun mulai menarik, dan tiba-tiba muncul seekor ikan yang besar yang belum pernah didapatkan selama ini. Ikan yang besar. Ia belum pernah menangkap ikan yang sebesar itu selama ini. Kemudian dia mengambilnya dan mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, ini ikan yang belum pernah kita tangkap sebelumnya. Silahkan kamu taruh di keranjang yang sudah kita siapkan. Kemudian dia kembali menaruh alat pancingnya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, sang putri mengambil ikan yang sudah didapatkan itu dan kembali membuangnya di sungai. Menjelang sore hari, tiba waktunya untuk pulang. Ia memerintahkan putrinya untuk mengambil keranjang dan ikan yang ada di dalamnya. Ketika melihat keranjang kosong, dia berkata, wahai anakku, ikan yang besar yang kita dapatkan hari ini kemana? Hari ini kita tidak mendapatkan ikan lain kecuali ikan itu yang kita akan makan bersama. Sang putri dengan polosnya mengatakan, wahai ayahku, ikan itu sudah saya kembalikan lagi ke sungai. Sambil emosi, ayahnya berkata, wahai anakku, kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan ikan hari ini, dan hari ini hanya mendapatkan 1 ikan. Kenapa ikan itu engkau kembalikan lagi ke sungai? Kita akan makan apa hari ini? Wahai ayah, semalam saya mendengarkan ayah berkata bahwa ikan-ikan yang kita makan itulah ikan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya tidak mau ada yang masuk ke rumah kecuali dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendengar ucapan anaknya, sang ayah merangkul putrinya dan mengajaknya pulang ke rumah. Di hari yang sama, raja yang memimpin pada saat itu berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Di tengah perjalanannya dia merasa haus, tepat di depan rumah nelayan tersebut. Kemudian dia mencoba untuk mengetuk dan memberi salam. Dan salah seorang dari putri nelayan tersebut membuka pintu. Sang raja kemudian menyampaikan kebutuhannya. Ia membutuhkan segelas air untuk minum karena dia sedang haus. Sang putri pun mengambilkan air. Setelah membaca bismillah, sang raja meminum air tersebut dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu mengeluarkan sebuah kantong yang berisi 100 dirham yang akan diberikan kepada putri tersebut karena dia telah membantunya. Dia mengatakan, "Wahai anakku, ini 100 dirham buat kamu sebagai hadiah karena engkau telah membantu aku." Ketika sang raja sudah pergi, sang putri pun berlari kegirangan, penuh senang dan gembira. Dia berkata kepada ayah dan ibunya, "Wahai ayah dan ibu, saya mendapatkan hari ini hadiah dari seseorang yang saya tidak kenal. Saya hanya membantunya memberi 1 gelas air minum karena dia haus. Lalu dia memberikan kepada saya hadiah 1 kantong yang berisi 100 dirham. Semuanya senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat rezeki pada hari itu. Salah seorang di antara putrinya ada yang bersedih, tidak ikut senang bersama mereka. Lalu sang ayah mendekati dan bertanya, "Wahai anakku, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau bersedih? Bukankah Allah sudah memberikan rezekinya kepada kita?" Sang putri pun menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya dia hanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena dia rela dan ridho kepada kita, dia memberikan hadiah yang sedikit kepada kita. Wahai ayahku, bagaimana dengan Allah? Kalau Allah ridho kepada kita, kira-kira Allah akan memberikan apa kepada kita?" Pelajaran dari cerita tersebut bahwa kita dianjurkan untuk selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, bahwa Rasulullah setiap saat mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah semangat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, segala sesuatunya akan mudah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apa yang kita minta akan diberikan kepada kita. Sebagai contoh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka diberikan gelar, bukan gelar akademik, tetapi gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.